Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog bersama saya Patricia Mapalie. Melalui sambungan Zoom, kita masih bergabung dengan Pendeta Lenta Eni Simbolon, Wakil Sekretaris Umum PGI, dan juga Romo Danang Bramasti, Direktur Yayasan Canisius Kedung. Saya ingin ke Pendeta Lenta terlebih dahulu di segmen ini. Pendeta, sebetulnya kalau berbicara soal perayaan Natal gitu ya, yang terlihat memang banyak yang kemudian merayakannya dengan meriah, tapi juga ada yang merayakannya dengan kesederhanaan. Tapi tentu kita meyakini bahwa ada tantangan-tantangan juga yang dihadapi oleh beberapa mungkin kita atau saudara-saudara kita atau mungkin di beberapa wilayah. Dari pantauan PGI, tantangan-tantangan seperti apa sih yang dihadapi oleh saudara-saudara kita mungkin yang tidak tercapture oleh media atau mungkin tidak dilihat oleh kita saat ini. Ada nggak yang bisa digambarkan soal itu, Bu? Iya, kami dapat informasi dari teman-teman di Papua bahwa banyak sekali umat di Papua Tengah oleh karena konflik pilkada kemarin harus mengungsi. Itu cukup banyak jumlahnya dan bisa dipastikan bahwa sahabat-sahabat di sana tidak bisa merayakan Natal sebagaimana orang lain yang bisa rasakan gitu ya Mbak Patricia ya. Jadi kita juga berdoa ya semoga suasana di sana tetap bisa apa ya teman-teman dalam pengungsian itu tetap bisa merasakan apa ya damai Natal walaupun itu agak sulit sebenarnya. Jadi sangat berbeda. Jadi tadi saya juga berkhotbah saya katakan kita mesti bersyukur masih bisa merayakan Natal di Jakarta dengan kegembiraan, dengan sukacita bertemu keluarga, tapi ada banyak orang di belahan Nusantara ini yang belum tentu bisa merasakan sukacita yang sama, khususnya teman-teman di Papua Tengah begitu. Tapi kalau mau dilihat-lihat juga Mbak, di Timur Tengah sendiri pun tentu ada banyak orang yang Ya. pasti tidak bisa merayakan Natal sebagaimana kita rasakan sekarang di Indonesia begitu ya. Di tengah masih ada konflik di sana sini, takut dengan senjata yang bisa saja kapan saja bisa mengancam nyawa begitu ya. Saya pikir ini juga menjadi doa dari semua orang yang merayakan Natal untuk juga mengingat saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita, mengingat saudara-saudara kita yang belum bisa merasakan sukacita seperti yang kita alami di Indonesia gitu Mbak. Jadi kita berdoa juga untuk mereka-mereka yang kurang beruntung hari ini. Ya, jadi doa kita bersama. Romo ingin menyampaikan sesuatu, Romo, kepada saudara-saudara kita yang mungkin bisa kita sebut mungkin kurang beruntung ya dalam hal merayakan Natal. Kita di sini adem-adem aja, damai kita rasakan. Tapi ada saudara-saudara kita yang belum bisa seberuntung kita dalam merayakan hari Natal. Apa yang ingin Romo sampaikan? Ya, tentu memberi semangat ya kan. Ya persis sama dengan Bu Pendeta tadi ya. Saya dalam khotbah itu saya tidak mengangkat solidaritas ya. Kalau kita di sini di Muntilan bangun pagi, bisa sarapan, lalu berangkat ke gereja dengan aman, damai, mudah. Tetapi saya mengingatkan bahwa hal yang nampak sederhana itu mungkin di banyak tempat ya. Jutaan orang itu kelaparan, jutaan orang itu juga sulit untuk beribadah, untuk ke gereja, harus menempuh perjalanan yang jauh dan mungkin juga berbahaya. Nah, untuk yang merasa berada dalam zona nyaman ini, memang kita perlu solider, mendoakan mereka. Dan bagi mereka yang mungkin mengalami kesulitan ya dalam hal itu, kami mencoba untuk solider, berempati pada Anda, teman-teman, saudara-saudari yang mungkin kesulitan ya, bahkan untuk berangkat ke gereja, karena banyak kendala, karena ada konflik dan sebagainya. Kami berempati, solider, dan mendoakan mereka. Jadi tetaplah bersemangat. Tetaplah Gitu Mbak bersemangat. Patricia. Termasuk juga saudara-saudara kita yang terkena bencana alam ya, karena di akhir tahun ini cuaca ekstrim juga melanda, kemudian saudara-saudara kita juga mengalami bencana alam di beberapa daerah. Itu menjadi doa kita bersama. Terakhir untuk Romo, apa yang ingin Anda sampaikan Romo untuk menutup
diskusi kita sore hari ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh umat Kristiani yang kemudian merayakan Natal atau mungkin kepada masyarakat secara keseluruhan di tahun 2024 ini, kemudian kita akan menyambut tahun baru 2025. Apa yang ingin Romo sampaikan? Ya, terima kasih. Mungkin singkat saja bahwa Bethlehem itu menandakan hal yang kecil yang mungkin tersembunyi, tetapi di sana akan banyak potensi yang kita tidak tahu. Maka salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah kita melayani sebaik mungkin bagi mereka-mereka yang tersingkir, yang tidak kita perhitungkan. Sebagai pelayan-pelayan, bukan ingin dilayani. Dan yang kedua, kebaikan walaupun tersembunyi tetap akan menjadi kebaikan. Nah, di sanalah kita akan menemukan kebahagiaan ketika kita berbuat baik, tetapi mungkin tidak dikenal, tidak diketahui orang. Berbahagialah, karena kebaikan akan tetap menjadi kebaikan walaupun tersembunyi. Begitu Mbak Patricia. Baik. Terima kasih. Baik, Romo, terima kasih. Terakhir kepada Bu Pendeta. Bu, ada yang ingin Anda sampaikan, Bu? Mungkin pesan-pesan Natal 2024, kemudian kita akan menyongsong 2025. Apa yang menjadi pesan dari Bu Pendeta? Ya, untuk semua umat Tuhan di seluruh Indonesia, selamat merayakan Natal dalam kesederhanaan, namun penuh dengan makna yang luar biasa. Harapan kami dari PGI atau mungkin juga dari KWI, Natal tahun ini boleh sungguh-sungguh kita maknai sebagai momen untuk mensyukuri semua kebaikan Tuhan, baik bagi Indonesia maupun bagi gereja dan bagi keluarga. Bethlehem juga adalah keluarga kita masing-masing. Kalau tadi Romo bilang Bethlehem itu kota kecil, sederhana, tapi Bethlehem itu juga adalah keluarga kita masing-masing. Bahwa gereja yang kuat adalah keluarga-keluarga yang kuat. Bangsa yang kuat adalah ketika keluarga-keluarganya juga kuat, menjadi pilar bangsa, menjadi pilar gereja. Jadi doa dan harapan kami, keluarga-keluarga semakin kuat, semakin banyak actionnya, melayaninya seperti kata Romo Danang tadi gitu ya. Baik untuk ekologi, baik untuk sosial, melakukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dan harapan kita terus menjadi orang-orang yang berbela rasa, tidak pernah melupakan saudara-saudara kita yang lain, membagikan sukacita, membagikan kebaikan, dan doa kita bersama juga tahun depan, walaupun orang bilang PPN naik 12%, resesi akan terjadi, tapi Bethlehem juga bicara tentang pengharapan bahwa Indonesia 2025 akan menjadi bangsa yang dilawat Tuhan, tahun depan menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita semua, dan kita percaya Sang Immanuel akan terus melawat kita bersama, melawat Indonesia. Kita terus maju dan bersemangat karena ada pengharapan di dalam Sang Mesias. Amin. Saya Terima merasa kasih. terberkati sekali di tahun 2024 ini, di Natal ini. Apalagi saya lagi kerja, tapi kemudian berbincang dengan Bu Pendeta dan juga Romo. Terima kasih banyak. Ini merupakan momen yang spesial juga untuk saya bekerja di hari Natal. Terima kasih Romo dan juga Bu Pendeta untuk kebersamaannya di NTV Prime Dialog. Selamat Natal sekali lagi dan selamat menyambut tahun 2025. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat malam. Ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali usai jeda.